kembali lagi di podcast Bonai bersama obrolan nyaman, santai, dan inspiratif. Nah sahabat Bonai, sepertinya podcast kita tidak berhenti kedatangan bintang tamu spesial menarik dan dapat memberi ilmu nih. Sahabat Bonai, kali ini spesial kita kedatangan Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, yaitu Bapak Insinyur Haji Wal Asri MM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, sebelum kita masuk ke pertanyaan nih ya Pak ya. Iya, oke. Boleh nggak Pak perkenalkan dulu diri Bapak kepada sahabat Bonai? Baik, sahabat Bonai, kami Wal Asri, Sereri Dora Datuk Pendukunan Sati, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh. Hari ini kita hadir di Bonai Podcast, memberikan informasi seputar administrasi kependudukan bagi warga Kota Payakumbuh dan juga tentu warga sekitar. Terima kasih. Masya Allah, perkenalannya keren banget di Bapak. Bapak, pasti sahabat Bonai dan teman-teman lain penasaran Bapak mengenai Dukcapil nih Pak. Iya. Jadi Rara mau masuk nih Pak ke pertanyaan yang pertama. Silakan Rara. Bapak, boleh nggak Pak jelasin apa sih peran utama Dukcapil Kota Payakumbuh Pak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari? Peran Dukcapil Kota Payakumbuh itu sebenarnya adalah membantu wali kota agar warga Kota Payakumbuh itu memiliki dokumen kependudukan yang lengkap agar mereka mudah mendapatkan pelayanan, baik itu pelayanan dari pemerintahan maupun pelayanan dari swasta, karena apapun pelayanan yang dibutuhkan membutuhkan dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dukcapil. Aduh, keren nih Pak. Ya. Terus Pak, bagaimana Dukcapil memastikan bahwa setiap penduduk memiliki identitas yang sah dan diakui oleh negara? Ya, betul. Ini kita secara hukum harus memastikan seluruh warga kota memiliki dokumen kependudukan. Iya Bapak. Untuk tahap pertama mereka membuat akte kelahiran, dan ketika akte kelahiran ini diterbitkan mereka akan mempunyai NIK, nomor induk kependudukan. Dan nanti kita catatkan di kartu keluarganya, dan setelah itu akan kita lengkapi langsung dengan kartu identitas anak. Jadi 1 hari pun umur anak sudah mempunyai KTP yang namanya KIA, kartu identitas anak. Ini untuk seluruh warga kota kita pastikan, kita berharap seluruh warga kota memiliki ini. Jadi yang untuk 0 sampai 17 tahun akan memiliki kartu identitas anak, dan yang telah menikah atau telah berumur 17 tahun ke atas akan memiliki KTP elektronik atau KTP digital. Demikian. Keren sekali sahabat Bonai. Iyalah. Dukcapil memastikan data kita lengkap dan sah akurat dalam negara ya Pak ya. Pasti. Pastinya Pak. Pak, bagaimana sih Pak Dukcapil itu menggunakan teknologi informasi berbasis apa Pak? Iya, kita di Dukcapil itu mempunyai sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK terpusat. Ini jaringannya bersifat nasional dan di sana tercakup seluruh data-data warga negara Republik Indonesia. Jadi seluruh data kependudukan itu ada di dalamnya, by name, by address-nya. Jadi walaupun ini bersifat rahasia dan tidak semua orang bisa mengaksesnya, tetapi kita sudah mempunyai basis data kependudukan yang sangat kuat secara nasional, insyaallah. Insyaallah, keren ya Pak ya. Apalagi Kota Payakumbuh. Waduh, apalagi Kota Payakumbuh nih sahabat Bonai. Terus Pak, apa saja Pak layanan yang paling sering diakses masyarakat Dukcapil Kota Payakumbuh? Ya, layanan terbanyak itu adalah layanan penerbitan kartu keluarga, KTP elektronik, kemudian juga akte kelahiran. Di samping itu juga akte kematian, kemudian juga kartu identitas anak, juga biodata kependudukan, identitas kependudukan digital, pokoknya banyak, ada 31 layanan yang diterbitkan oleh Dukcapil Kota Payakumbuh. Ada 31 layanan nih sahabat Bonai. Kurang keren apa lagi tuh Pak? Pak, tadi Rara dengar nih Pak, akte kematian itu apa ya Pak? Jadi seluruh
warga penduduk Kota Payakumbuh itu yang telah meninggal dunia, tentu kita terbitkan akte kematiannya. Jadi yang telah meninggal dunia tersebut kan tidak lagi tercatat sebagai penduduk. Iya Bapak. Nanti akan dihapus datanya di data kependudukan dengan penerbitan akte kematian. Akte kematian ini kan juga sangat bermanfaat seperti untuk penggunaan klaim asuransi, Iya Bapak. untuk pengurusan pensiun, untuk turun waris, misalnya ada sertifikat tanah yang akan diturunkan kepada anaknya dan lain-lain kepentingan, banyak sekali kepentingannya. Pokoknya tapi ada satu yang harus diketahui. Apa itu Bapak? Apapun layanan yang ada di Dukcapil itu 31 macam layanan kita seluruhnya gratis, kita jamin itu. Wow, gratis sahabat Bonai. Rara juga nih Pak baru dengar ada akte kematian, tapi ini benar-benar nambah ilmu baru sih buat Rara Pak. Iya. Sahabat Bonai pasti juga Pak. Iya. Terus Pak, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam mengelola data kependudukan di kota ini Pak? Kita itu harus menampilkan data kependudukan yang benar, ya. Data kependudukan yang terpercaya, data kependudukan yang capable. Ya. Karena apa? Karena data kependudukan ini sangat penting, banyak gunanya. Data kependudukan ini akan dipergunakan untuk perencanaan pembangunan. Data kependudukan ini akan digunakan untuk pembangunan demokrasi. Untuk kepentingan pemilu, data pemilih itu sebenarnya kan berasal dari data Dukcapilnya. Iya Bapak. Nah, itulah yang disusun nanti oleh KPU untuk menjadi daftar pemilih. Kemudian juga data ini kita gunakan untuk kepentingan keamanan nasional, ya, dan untuk kepentingan usaha dan sebagainya. Banyak sekali kepentingan data kependudukan ini, termasuk untuk layanan bantuan sosial, untuk beasiswa bagi para siswa. Itu kan memerlukan data kependudukan. Iya, Bapak. Untuk melanjutkan pendidikan, untuk kepentingan mencari pekerjaan dan sebagainya. Kita siapkan, kita berikan layanan untuk ini. Kita siapkan data kependudukan yang lengkap. Ya. Pak, tadi kan kita berbicara ada Dukcapil itu ada berbasis teknologi informasi ya Pak ya. Iya. Terus bagaimana tanggapan masyarakat Pak terhadap perubahan menuju layanan berbasis teknologi ini Pak? Ya, kita kan sudah melakukan sosialisasi, melakukan publikasi, melakukan berbagai penyampaian informasi kepada masyarakat, baik itu melalui media sosial, melalui media elektronik, televisi, surat kabar, dan berbagai pertemuan langsung dengan masyarakat. Jadi ini adalah salah satu langkah untuk memahamkan kepada masyarakat agar mereka mau dan sungguh-sungguh ingin melengkapi dokumen kependudukannya. Jadi secara umum warga Kota Payakumbuh itu sudah sadar tentang pentingnya administrasi kependudukan. Aduh, keren sekali ternyata masyarakat Kota Payakumbuh ya Pak ya. Iyalah. Mengikuti Payakumbuh. teknologi ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Pak, terus Pak, apa kendala terbesar yang dihadapi oleh Dukcapil dalam menjalankan tugasnya terutama nih Pak ya terkait pencatatan kelahiran, kematian dan pernikahan? Ya, semuanya itu peristiwa penting kependudukan namanya ya, seperti kelahiran, kematian ya. Jadi ini kendala terbesar kita secara umum nggak ada. Masyarakat kita sudah semakin paham. Tetapi tentu masih ada masyarakat yang agak sedikit lalai ya. Iya Bapak. Nah, mengurus dokumen kependudukan ini. Mereka ngurus ketika mereka perlu, ketika mereka butuh. Nah, apalagi ketika mereka membutuhkan layanan dari BPJS misalnya untuk kepentingan kesehatan, perawatan rumah sakit, mereka belum mempunyai dokumen kependudukan. Nah, ini pas saat-saat mereka butuhkan, betul-betul mereka butuhkan, mereka sudah di rumah sakit, mereka baru mau mengurusnya. Sebagian masyarakat ada juga yang seperti itu. Tetapi secara berangsur-angsur kita berikan pemahaman kepada mereka agar mereka memahami pentingnya dokumen kependudukan ini. Aduh, keren sekali ternyata Dukcapil ya Pak memberikan pemahaman, membantu. Aduh, keren Siap, sekali. pokoknya Dukcapil itu oke. Oke. Pak, terus bagaimana Dukcapil mengatasi masalah kependudukan seperti kependudukan tanpa identitas resmi? Ya inilah yang kita selalu sosialisasikan. Kita melakukan pertemuan-pertemuan di tingkat kelurahan.
Sekarang setiap kelurahan sudah menganggarkan pertemuan-pertemuan dengan warga masyarakat dengan menghadirkan narasumber dari Dukcapil. Kita sangat siap untuk itu. Jadi melalui pertemuan-pertemuan ini kadang-kadang masyarakat ini kan takut ya. Iya, Bapak. Mahal nggak biayanya kan gitu Iya. kan. Berapa harus dikeluarkan uang. Padahal semua layanan ini gratis. Kami akan berusaha memberikan layanan cepat. Ada slogannya kita semedi. Semedi. Semedi itu artinya sehari harus jadi. Oh, sehari harus jadi nih sahabat Bonai. Semedi Iya. ya Pak ya. Paling lama 24 jam jika kelengkapan dokumen persyaratannya lengkap, paling lama 24 jam kami jamin selesai. Keren. Jadi ingat ya sahabat Bonai, Semedi sehari jadi ya Pak ya. Sehari menjadi ya. Menjadi keren sekali Bapak. Terus Pak, bagaimana nih Pak bentuk kerjasama Dukcapil dengan instansi lain mengenai Kementerian Dalam Negeri atau pemerintahan provinsi dalam meningkatkan akurasi data kependudukan? Iya, kita kerjasama dengan berbagai pihak ini. Contohnya dengan BPS, Badan Pusat Statistik ya. Iya Bapak. Kita mengadakan kerjasama untuk itu dengan Dukcapil Provinsi. Kita juga melaksanakan kerjasama. Kemudian dengan pihak sekolah seperti sekarang ini, ya, agar seluruh siswa ini mempunyai dokumen kependudukan, kita lakukan perekaman nih. Perekaman data kependudukan sehingga siswa yang sudah mempunyai umur 17 tahun pada 27 November nanti menggunakan hak pilihnya. Salah satu persyaratannya mereka harus mempunyai KTP elektronik atau KTP digital. Jadi kita layani hal seperti itu dan kita pahamkan kepada seluruh warga ya agar mereka mau mengurus ini. Mudah sekali kok, enggak susah. Ya, jadi mudah. Kita sudah sangat berbasis teknologi, layanan kita cepat, akurat, nyaman, berbasis teknologi dan kapabel. Ya, motonya cantik ya. Iya, ada moto lagi nih sahabat Bonai, cantik ya Pak ya. Cantik, cepat, akurat, nyaman, berbasis teknologi informasi dan kapabel. Ya. Keren sekali, jadi cantik sahabat Bonai. Iya. Terus Pak, seberapa pentingkah kepemilikan dokumen seperti KTP, KK, dan akta kelahiran bagi masyarakat? Gini, prinsip dasarnya seperti ini. Pelayanan Dukcapil itu bukan termasuk kategori pelayanan dasar ya. Nah, kalau kita lihat pada aturan bukan kategori pelayanan dasar. Tetapi dasar untuk semua pelayanan. Apapun pelayanan yang akan diberikan oleh pemerintah. Apakah itu untuk bantuan sosial, apakah itu untuk usaha, apakah itu untuk melanjutkan ke pendidikan, apakah untuk beasiswa, apakah itu untuk kepentingan melamar pekerjaan, butuh dokumen kependudukan. Jadi siapkan secara lengkap dan harus sama antara akte kelahiran, KK, KTP ya, termasuk akte kematian. Seluruh datanya harus sama. Jangan ada perbedaan, termasuk dengan ijazah. Kita sudah kerjasama dengan Dinas Pendidikan ini. Nah, Dinas Pendidikan sudah mempunyai sudah menggunakan data Dukcapil termasuk dalam BPDB ya. Penerimaan siswa baru. Iya, Bapak. Beberapa tahun ajaran terakhir ini sudah bekerjasama dengan Dukcapil. Insya Allah data kita sangat lengkap dan terpercaya. Nah, sahabat Bonai yang masih ngundur-ngundur mau bikin KTP nih, harus buruan bikin KTP ya Pak ya. Iyalah. Karena KTP itu sangat berguna ya Pak. Sangat bermanfaat. Terus Pak, jadi kan gini Pak, mungkin ada beberapa masyarakat yang mungkin kurang paham dengan teknologi ya Pak ya. Iya. Nah tadi juga ada nih, Dukcapil itu ada berbasis teknologi informasi. Terus Pak, kalau misalnya masyarakatnya kurang paham, apakah Dukcapil akan membantu mengurus dokumen-dokumen tersebut Pak? Iya, petugas kami akan melayani dengan sepenuh hati insya Allah. Nah, sepenuh hati. Jadi nggak ada yang susah. Asalkan mau, ya kita layani dengan sebaik-baiknya. Yang penting keinginan untuk sungguh-sungguh mengurus dokumen ini. Kita siap untuk melayani. Ya. Berarti sahabat Bonai jangan pernah ragu untuk mengurus surat-surat kepada Dukcapil ya Pak ya, Iya. karena akan dibantu hingga selesai.
Ya. Insya Allah. Yang penting jangan memberikan informasi palsu atau berdusta atau melakukan penipuan data. Berikanlah data yang benar. Ya. Jika melakukan pembohongan data ini termasuk tindak pidana ya. Iya Bapak. Apalagi ada kesengajaan. Jadi berikanlah data yang benar, data yang sesungguhnya, termasuk data kependudukan ini nggak boleh ada pemalsuan. Misalnya data orang tua. Iya Bapak. Ya, data orang tua. Jadi harus betul-betul siapa nama orang tuanya. Jangan sampai misalnya. Iya, Kebetulan ibunya mempunyai ya suami sudah 2 orang Iya, misalnya. Bapak. Jadi nama orang tua dari yang bersangkutan tetap nama orang tua aslinya, tidak nama orang tua bapak tirinya, misalnya seperti itu. Jadi berikan data ini yang benar, jangan berdusta, karena itu akan sangat berpengaruh terhadap pencatatan yang dilakukan oleh Dukcapil. Kalau datanya salah yang disampaikan, nanti dokumennya tentu juga akan salah. Bapak. Ya, ini harus hati-hati. Tuh, sahabat Bonai harus hati-hati dan memberikan Data yang benar. Ya. Ya. Pak, apa visi dan rencana strategis Dukcapil Kota Payakumbuh untuk 5 tahun ke depan? Ya, ini luar biasa Rara ini bertanya. Dukcapil itu akan melakukan transformasi layanan kependudukan digital. Jadi layanan kependudukan itu ke depan berorientasi kepada layanan digital. Semuanya akan ada di dalam HP, akan ada dalam Android atau iPhone Anda. Maka kepada semua segeralah lakukan aktivasi IKD, aktivasi identitas kependudukan digital. Jadi secara beransur-ansur ini, ya KTP yang biasa kita cetakkan ya, Iya, yang Bapak. biasa dalam dompet, nanti tidak ada lagi, nanti suatu saat tidak ada lagi. Dia akan langsung ada di dalam gawai kita masing-masing, di dalam HP kita masing-masing. Akte kelahiran juga nanti akan ada di sana. Kartu keluarga akan ada di sana. Kartu BPJS-nya akan ada di sana. Kartu pegawai akan ada di sana. Kartu NPWP pajak juga akan ada di sana. Termasuk nanti kita akan bisa melihat ini. Misalnya alamat kita di sana, berarti TPS tempat memilih pun nanti akan tercantum di identitas kependudukan digital ini. Jadi informasinya akan sangat lengkap di sana. Keren sekali Keren ternyata sekali. Bapak rencana 5 tahun ke depan. Iya. Masya Allah sahabat bonek. Rara speechless loh Pak. Rencananya memang keren dan sudah terarah ya Pak ya. Iya. Terus Pak, ngomong-ngomong nih Pak, untuk pilkada nih Pak, Iya. apakah Dukcapil melakukan rekaman cepat terutama untuk siswa Bapak? Iya. Jadi kami kejar ini ke sekolah-sekolah ya. Di mana kita melakukan percepatan. Jadi anak-anak kami yang sudah berumur 16 tahun dan pada 27 November atau akhir tahun nanti sudah 17 tahun, kami lakukan perekaman datanya dari sekarang. Nah, jadi walaupun belum langsung bisa dicetak KTP-nya, maka setelah kita lakukan perekaman pas umur 17 tahun, KTP-nya sudah langsung bisa kita keluarkan. Jadi ini sebenarnya sederhana, mudah, dan kita hadir di sekolah-sekolah ini. Di seluruh SLTA Kota Payakumbuh kita lakukan perekaman data ini. Kita ajak seluruh siswa yang belum perekaman rugi jika tidak mengikuti perekaman data ini. Nanti bisa jadi terlambat menggunakan hak pilihnya, terlambat, atau ketika KTP dibutuhkan mereka tidak mempunyai, mereka perlu perjalanan ke suatu tempat, butuhkan KTP, ataupun mungkin juga data lain untuk kepentingan melanjutkan pendidikan, dia belum rekam, itu lambat prosesnya nanti. Iya, Sekarang kami akan melakukan perekaman, paling-paling hanya sekitar 2 menit, 2,5 menit per orang. Ya, jadi cepat sekali, enggak Cepat mengganggu sekali ya. Bapak. Wah Masya Allah cepat sekali dan pastinya juga lancar ya Pak ya dalam pengurusannya ya Pak. Terus Pak, apa pesan Bapak untuk masyarakat Payakumbuh terkait pentingnya menjaga dan memperbarui data kependudukan mereka? Ya, jadi warga Kota Payakumbuh, mari kita melakukan pemutakhiran data kependudukan. Misalnya terjadi perubahan alamat dari satu kelurahan ke kelurahan lainnya, atau
dia sudah berada di Kota Payakumbuh cukup lama, tetapi belum juga menjadi warga Kota Payakumbuh. Misalnya dia tercatat sebagai warga Kota Batam, tapi sudah menetap di Payakumbuh lebih 6 bulan misalnya ya. Segeralah datang ke Dukcapil. Tidak perlu harus mengurus ke Batam. Ada surat pindah dari Batam, kami bantu pengurusannya dari sini. Dari Kota Payakumbuh. Datang saja ke Dukcapil. Kita berikan layanan e-office namanya, aplikasi e-office, dan itu Dukcapil Batam nanti akan mengirimkan rekomendasi pindahnya ke Kota Payakumbuh. Demikian juga kalau dari Jakarta, dari Semarang dan sebagainya. Jika sudah berada di Kota Payakumbuh, segeralah menjadi warga Kota Payakumbuh sehingga administrasi kependudukan kita itu benar ya. Iya Bapak. Resmi tercatat sebagai warga Kota Payakumbuh. Juga kepada para orang tua yang anaknya belum mempunyai akte kelahiran, segeralah urus akte kelahirannya melalui Dukcapil Kota Payakumbuh. Mudah sekali ya, mudah sekali, dan akan kita bantu prosesnya secara cepat. Paling lama jika persyaratan lengkap itu 24 jam selesai. Bisa jadi hanya 10 menit selesai ya. Iya Bapak. Ya, jadi inilah bentuk layanan kita kepada masyarakat. Layanan Dukcapil itu harus layanan yang membahagiakan. Kita berikan pelayanan cepat, pelayanannya yang dengan data yang akurat, insya Allah. Insya Allah. Bapak, sebelum kita closing ya Pak, Ya. selain pesan untuk masyarakat, Bapak kasih dong pesan untuk sahabat podcast Bonai kali ini. Baik, sahabat podcast Bonai ya, kami hadir di SMK 1 Kota Payakumbuh ini dengan rasa bahagia ya. Dan insya Allah kita akan melakukan layanan administrasi kependudukan kepada seluruh warga masyarakat. Datanglah kepada layanan Dukcapil yang berada di belakang Pasar Ibu Timur Kota Payakumbuh atau di Mall Pelayanan Publik Kota Payakumbuh. Dan juga kepada anak-anak kami, para siswa yang telah berumur 16 tahun ke atas, segeralah untuk melakukan perekaman data kependudukan agar KTP-nya bisa segera kita terbitkan. Tidak ada yang susah, layanan di Dukcapil, dan kita melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Bapak, terima kasih banyak ya Pak sudah mau berbagi informasi, Sama-sama. ilmu dan inspirasi-inspirasi barunya untuk sahabat Bonai dan masyarakat sekitar Pak. Ya. Ini benar-benar sangat membantu kita semua untuk mengenai pengurusan dokumen-dokumen penting ya Pak ya. Iya. Oke sahabat Bonai, identitas adalah hak milik kita. Pastikan data kependudukan selalu akurat demi masa depan yang lebih baik. Iya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Asyifa Zahra Zainia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.